Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sardono di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 28 Juli 2021. Dan baik pendengar, untuk topik kita di pagi hari ini, optimalisasi penegakan PPKM di tengah peningkatan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti kita ketahui bersama berdasarkan data yang kami rilis dari Pustadina untuk Sulawesi Tengah pada 27 Juli kemarin, ketambahan kasus 620 positif sehingga menjadi 20.137 ya, dan angka kematian juga bertambah menjadi 23 orang sehingga kasus meninggal dunia di Sulawesi Tengah 564. Itulah data yang coba kami lihat lewat Pustadina. Dan pendengar, tentunya lewat penerapan PPKM skala mikro di hampir semua wilayah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan angka penularan COVID-19 dapat terus ditekan sehingga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk rumah sakit yang saat ini hampir sebagian besar mengalami overkapasitas, juga tidak semakin banyak lagi pasien yang masuk atau dirawat di rumah sakit. Dan baik, untuk membahas topik kita di pagi hari ini, yakni optimalisasi penegakan PPKM Mikro COVID-19, kita akan berbincang dengan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Pak Abdullah Batalipu, yang pagi hari ini juga sudah bersama kami via Zoom. Saya coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Wakil Bupati. Ya, mic-nya dibuka Pak Wakil. Ya, baik Pak Wakil, suaranya belum kami dengar ini. Halo, mikrofonnya Pak mungkin bisa dibuka di situ Pak. Mikrofon Zoom-nya Pak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya, Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong, ada Pak Haji Badrun Ngai. Selamat pagi Pak Wakil Bupati Kabupaten Parimo. Ya, belum tersambung ya. Kemudian Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Muhammad Nadir Lemba. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya, dan kemudian ada Pak Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Parigi Motong, Pak Idran. Selamat pagi Pak Idran. Ya, Pak Idran juga belum tersambung, dan via telepon saya juga setelah tersambung dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli, Pak Arham Ayakub. Selamat pagi Pak Arham. Ya, halo Pak Arham. Kepada Pak Wakil Bupati Buol, Pak Wakil Bupati Parigi Motong, Sekretaris Satgas, dan pejabat Pak Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dan juga ada, nanti kita akan bergabung dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Parigi Motong, Pak Ferry Budi Utomo. Dan pendengar lain interaktif yang nanti kami buka di 0852 4248 6001. Silakan Anda memberikan masukan dan saran apakah PPKM Mikro yang telah dilaksanakan saat ini efektif untuk menurunkan angka penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan juga Kabupaten Parigi Motong. Baik, untuk awal mungkin saya ke Pak Wakil Bupati Kabupaten Buol, Pak Abdullah Batalipu. Baik, Pak Wakil Bupati, mencegah perkembangan COVID-19, saya tahu pemerintah Kabupaten Buol dalam beberapa hari yang lalu juga sudah melaksanakan PPKM, termasuk pengetatan wilayah perbatasan. Nah, bisa digambarkan sedikit Pak terkait langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol ini, bagaimana korelasinya dengan angka pertambahan COVID-19 Pak? Apakah bisa ditekan atau bagaimana? Silakan Pak Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi yang saya hormati rekan saya Wakil Bupati Parigi Motong, Assalamualaikum Bapak. Dan juga Ketua Komisi
DPRD Parigi Motong, Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah, dan dari Toli-Toli juga apakah ketua satgasnya atau tim yang hadir pada hari ini dari Kabupaten Toli-Toli yang saya hormati RRI, ya, RRI Kabupaten Buol Toli-Toli. Alhamdulillah kesempatan pertama hari ini diberikan pada kami. Perjalanan penanganan COVID-19 Kabupaten Buol ini sejak dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, kami telah melakukan beberapa kali instruksi dan aturan setelah Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 kemarin dengan edaran Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020. Masuk pada tahun 2021 juga sama kami memperlakukan PPKM Mikro sejak dari ditetapkannya oleh Presiden, yang seharusnya di Sulawesi Tengah ini daerah yang pertama melakukan PPKM adalah Kabupaten Buol kala meningkatnya. Dilanjutkan dengan sampai hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak untuk Kabupaten Buol pada tahun 2021. Ya, untuk tahun 2020 terkonfirmasi dia kurang lebih 67 orang dan sembuh 66 orang, meninggal 1 orang. Itu data otentik untuk Kabupaten Buol pada tahun 2020. Masuk pada tahun 2021 untuk Kabupaten Buol terkonfirmasi 788 orang. Ini adalah kegiatan berdasarkan peraturan Bupati bahwa Kabupaten Buol untuk menanggulangi pencegahan bahwa merebaknya hama ini, COVID ini, diminta kepada saya yang dipercayakan oleh Bupati sebagai Ketua Satgas untuk melakukan tracking di semua daerah termasuk rapid, ya, rapid antigen. Ini yang kami dapatkan kurang lebih untuk tahun 2021 setelah pasca kemarin Idul Fitri. Ya, kita masuk pada 2021 kemarin 788 dan yang sembuh 695. Ya, kami meninggal hanya 15 orang. Ya, yang dirawat juga sampai dengan hari ini kami masih isoma 70 orang. Dan yang ditangani di rumah sakit masih ada 8 orang. Nah, keterlibatan dalam tim Satgas tingkat kabupaten penanganan ini dimulai dari Satgas tingkat desa. Satgas tingkat desa, Satgas tingkat kecamatan, dan Satgas tingkat kabupaten. Berdasarkan edaran Bupati, diminta kepada seluruh kepala desa untuk membentuk Satgas, melibatkan kepala desa sebagai ketua, ya, ketua BPD, wakil Sekdes sebagai sekretaris, wakil ketua, ketua BPD, dan Babin Katipmas, Babinsa, dan Bidan Desa. Penanganan ini yang ditugaskan, yang diberikan oleh pemerintah daerah atas perintah Bupati ini dilakukan bagi setiap masyarakat yang terkonfirmasi di desanya masing-masing menjadi tanggung jawab kepala desa. Maka dibentuklah yang namanya rumah singgah. Untuk pembiayaan selama ini, biaya dibiayai oleh desa melalui dana desa yang 8% rekopusing dilakukan. Dan biaya itu diperuntukkan untuk masyarakat yang terkonfirmasi. Yeah. Dan apabila masih ada hal-hal lain terjadi, maka ada BLT yang diberikan oleh desa. Maka rekopusing daerah Kabupaten Buol untuk desa sekarang sudah akan berjalan 2 kali. 2 kali rekopusing berdasarkan petunjuk Menteri Keuangan apabila ada desa yang terkonfirmasi. Okay. Untuk tingkat Satgas tingkat kecamatan melakukan pengawasan. Pengawasan di setiap desa yang memiliki masyarakat terkonfirmasi. Pengawasan juga dilakukan oleh Satgas tingkat kabupaten. Yang pertama pengawasan untuk lintas batas. Lintas batas Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Lintas batas Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Ini kami lakukan. Sekarang ini kita masuk pada kegiatan yang namanya Kabupaten Buol masuk PPKM level 2. Maka saya sudah menyurat kepada Bupati Toli-Toli, sudah menyurat, Bapak Bupati Buol sudah menyurat kepada Bupati Gorontalo Utara untuk menyampaikan bagi masyarakat yang berkeinginan berkunjung ke Buol harus
menggunakan rapid antigen. Oke, baik. Baik, Pak Wakil Bupati, berarti untuk Kabupaten Bol bisa dikatakan bahwa penerapan aturan yang telah dilaksanakan termasuk saat ini PPKM level 2 ternyata efektif untuk menekan laju baik. pertumbuhan COVID, Pak, karena berdasarkan data memang Kabupaten Bol termasuk yang meninggal seperti Pak Wakil katakan masih 15, Pak ya? Oke. 15 orang. Oke. Baik, sebelum kita lanjut Pak Wakil Bupati Kabupaten Bol, saya ke juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli, Pak Arham Ayagub. Pak Arham, kalau kita melihat bahwa kasus di Kabupaten Toli-Toli yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal juga bertambah terus. Nah, apakah PPKM yang dilaksanakan saat ini bagaimana target dari Satgas bisa menurunkan angka positif COVID di Toli-Toli? Silakan Pak Arham. Ya, jadi terima kasih. Yang pertama dilakukan kemarin adalah dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat, skalanya terbatas, khusus di wilayah Kecamatan Baulan. Itu berdasarkan instruksi Bupati yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2021. Pembatasan pertama itu dilakukan di Kecamatan Baulan, dan Kecamatan Baulan juga tidak secara umum, karena hanya beberapa kelurahan, termasuk yang paling tinggi itu di Kelurahan Baru, ada di 2 RT dilakukan penutupan kegiatan masyarakat di situ, dibatasi kegiatan masyarakat, aktivitas masyarakat hanya sampai jam 8 malam. Melihat perkembangan dan situasi dan perkembangan yang terjadi selama diberlakukan instruksi Bupati tersebut, sehingga ternyata terjadi lonjakan kasus di Kabupaten Toli-Toli, dan ini terjadi tidak hanya di Kecamatan Baulan, tapi sudah menyebar ke beberapa wilayah kecamatan, diantaranya Kecamatan Dampau Selatan, Kecamatan Dondo, kemudian Kecamatan Toli-Toli Utara. Itu terjadi lonjakan yang cukup signifikan, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan, dalam hal ini Bupati, mengeluarkan instruksi Bupati tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan mulai tanggal 26 Juli dan berlaku sampai selama 14 hari sampai dengan tanggal 8 Agustus. Pembatasan ini dilakukan diantaranya misalnya menghentikan sementara kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak, kemudian untuk sementara menunda kegiatan hajatan keluarga seperti pesta, akad nikah, akikah, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan ibadah juga diatur dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini makin melonjak. Oke. Perlu disampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kabupaten Toli-Toli itu sudah tercatat, sudah terdapat sejak Maret 2020 lalu, itu kasusnya mencapai 971 orang. Kemudian yang sembuh sudah ada 611 orang. Dan yang masih dirawat sekarang di rumah sakit itu sebanyak 59 orang, 59 pasien. Dan yang menjalani isolasi mandiri itu sebanyak 239 orang. Dan yang meninggal sampai dengan hari ini sudah mencapai 64 orang. Jadi itulah gambaran kasus yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, sehingga berdasarkan sebaran ini, sehingga pemerintah daerah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Okay. Untuk melaksanakan pembatasan ini, pemerintah daerah dipimpin oleh Wakil Bupati Toli-Toli melakukan sosialisasi dan imbauan-imbauan langsung kepada pemilik kafe, pemilik rumah makan beberapa malam yang lalu. Itu didampingi dengan unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya melakukan kegiatan memberitahukan kepada masyarakat, khususnya kepada rumah makan, kafe, warkop yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Okay. Itu hal seperti itu dilakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan operasi justisi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, TNI, kemudian dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toli-Toli. Oke, baik. Ini teknis pelaksanaannya dilakukan pendekatan secara persuasif pada orang-orang yang sekiranya tidak
menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitasnya. Sekira Oke. begitu. Oh ya, baik. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Arham, saya coba menyapa dulu Pak Idran ST MPW selaku Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Pak Idran. Halo. Selamat pagi Pak Idran. Pagi. Ya, baik. Tadi kita sudah berbincang dengan Wakil Bupati Kabupaten Bol selaku Ketua Satgas COVID-19 dan juga juru bicara COVID-19 Kabupaten Toli-Toli, di mana berdasarkan keterangan dari Pak Wakil Bupati Kabupaten Bol bahwa dengan beberapa regulasi termasuk PPKM yang dilaksanakan saat ini, angka COVID-19 di Kabupaten Bol relatif masih bisa ditekan. Sementara Kabupaten Toli-Toli kasusnya juga relatif terus meningkat termasuk angka kematian. Nah, untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri bagaimana Pak? Target-target dari Satgas lewat PPKM yang dilaksanakan bisa lebih mendisiplinkan masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan sehingga angka penyebaran COVID tidak semakin naik. Silakan Pak Idran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Wakil Bupati Bol, yang saya hormati Sekretaris COVID Toli-Toli, dan Pak Hini yang saya hormati. Tentunya kami dari Kabupaten Parigi Motong telah melakukan upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Tentunya melihat dari trennya kenaikan bahwa Kabupaten Parigi Motong pada dengan saat ini pertanggal 27 bulan 7 tahun 2021 yaitu terkonfirmasi 1.621 orang dan sembuh 1.269 dan meninggal 34 orang. Nah, tentunya dengan angka ini kami melihat ada tren kenaikan sehingga warna yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong berkisar warna orange. Ya. Ya. Untuk mencegah kenaikan ini, kami selaku Sekretariat Gugus Tugas COVID Kabupaten Parigi Motong ini untuk berupaya membuat satu surat edaran mengacu kepada Permen Mendagri dan SE Gubernur tahun 2021. Mengacu ke pencegahan pandemi ini berdasarkan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID tahun 2019 COVID-19 di Kabupaten Parigi Motong mengupayakan mengeluarkan satu instruksi atau edaran yang dikeluarkan pertanggal 26 tahun 2021 nomor 431. Jadi ada berapa poin yang berdasarkan surat edaran. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang kami lakukan di dalam pencegahan penyebaran tersebut. Yang pertama, yaitu kita lakukan upaya pencegahan penyebaran ini, kita melakukan PPKM di level 3 terhadap kegiatan masyarakat di Kabupaten Parigi Motong. Ya, terutama misalnya ada kegiatan masyarakat di pasar, ada Aflamidi dan pusat belanja lainnya yang ada di kota Kabupaten Parigi Motong. Dan terlebih penting dalam persoalan ini, kami juga melakukan pencegahan terhadap perbatasan antara Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah, mulai Kabupaten Parigi Motong di Molosipat, di Kecamatan Motong. Kami sudah melakukan atau membentuk satu tim Satgas untuk melakukan pengendalian baik warga kita dari Gorontalo atau warga Parigi Motong dari Gorontalo. Yeah. Jadi kami sudah melakukan hal tersebut sehingga sampai hari ini sudah kurang lebih 10 hari kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk penjagaan di perbatasan. Yeah. Dan selanjutnya
dari surat edaran ini ada beberapa poin yang penting, yaitu kami sudah melakukan upaya untuk operasional justisia, sehingga kami sudah 4 kali turun di dalam rangka untuk melakukan edukasi sosialisasi dan sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga prokes. Yang pertama itu yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, melihat perkembangan ini, jadi kami berupaya sudah melakukan beberapa peraturan dan aturan instruksi sehingga pandemi di Kabupaten Parigi Motong bisa kami tekan, sehingga dengan upaya-upaya ini kami berharap bahwa peningkatan penyebaran virus di Kabupaten Parigi Motong bisa teratasi. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Baik. Pak. Ya. Selanjutnya saya ke Pak Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Nadir Lemba. Ya, Pak Nadir, kalau kita melihat keterangan-keterangan yang telah disampaikan baik oleh Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Buol, dari Toli-Toli dan juga dari Parimo. Nah, bagaimana juga langkah dari provinsi sendiri, Pak, untuk terus menekan angka laju positif COVID-19, karena per kemarin sudah mencapai angka 20.137. Ini tentunya memerlukan kolaborasi dari semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Pak Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, baik Buol maupun Parigi Motong yang diwakili, dan teman-teman lainnya. Melihat tren perkembangan COVID-19 ini, tentunya Bapak Gubernur Sulawesi Tengah sangat prihatin sekali. Sehingga beliau ini sudah melaksanakan beberapa kali rapat dan juga menginstruksikan dengan adanya Permendagri yang keluar kemarin itu pada tanggal 26, ada 3 Imendagri, yaitu Imendagri 24 khusus level 4 itu Jawa Bali, kemarin yang dikenal dengan darurat. Kemudian Imendagri 25. Nah, Imendagri 25 ini kaitannya juga level 4, Pak. Nah, level 4 itu termasuk Kota Palu dan Morowali Utara. Yeah. Kemudian Imendagri nomor 26. 26 itu terkait dengan PPKM dan lebih mengoptimalkan posko di tingkat desa. Toli-Toli itu masuk level 3. Kalau Buol dan Donggala masuk level 2. Artinya ketika berbicara level itu tentu ada indikator-indikator perhitungannya. Saya melihat tadi bahwa singkatan PPKM Mikro itu adalah pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat level mikro. Berarti ketika kita membaca Imendagri, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Buol tadi, itu jelas-jelas sangat baik. Karena banyak desa di Sulawesi Tengah ini tidak memahami apa itu PPKM Mikro ini. Karena ketika mikro ini jalan, akan mengurangi tugas-tugas satgas-satgas kabupaten ini, Pak, sampai provinsi. Ketika kami mengevaluasi, kemarin kami rapat lagi dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, bahwa ternyata masyarakat ini kami sudah turun, Pak. Karena yang bekerja itu 100% di dalam Imendagri ini hanya 4, yaitu kesehatan, keamanan, yaitu TNI dan polisi, dan ketertiban umum Pol PP. Ini yang menjadi persoalan sekarang, tentu di tingkat mikro ini siapa yang bekerja, itu yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Buol tadi. Karena dana ini sudah terstruktur dengan baik di desa. Oleh karena itu, melihat perkembangan sekarang dengan jumlah persentasi kita yang sangat meningkat, yang tadinya contoh saja pada tanggal sebelum ini 1620, kita itu 415 kemarin. 415, naik lagi 1620. Inilah yang menjadi catatan Bapak Gubernur kita, Provinsi Sulawesi Tengah. Insya Allah hari Kamis sudah ada surat, mungkin akan dikawat ke seluruh kabupaten. Bapak
gubernur akan mendengar langsung apa keluhan-keluhan yang terjadi di tingkat bawah itu. Karena beliau sudah memahami bahwa di desa ini sudah ada dana disiapkan 8%. Nah, ketika itu terjadi di tingkat desa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Timbul tadi, itu bersifat mikro. Karena di RT itu yang diisolasi, Pak. Itu. Tidak boleh mereka itu keluar. Ya. Ya, Kemudian yang lainnya lagi terkait dengan level 4, level 3 itu berbeda-beda Pak pemberlakuannya. Sekarang Kota Palu dengan level 4 ini sudah menyekat perbatasan untuk masuk Kota Palu, begitu juga Merwali. Nah, itu. Tetapi tentunya kita pahami ketika membaca kita lebih jelas Mendagri nomor 26 itu Pak di halaman 9 kalau tidak salah. Itu jelas. Sebenarnya pemberlakuan pembatasan itu untuk wilayah aglomerasi itu Pak. Contoh aglomerasi begini contohnya. Donggala, Sigi, itu. Donggala, Sigi, Parigi, dan Kota Palu itu aglomerasi Pak. Itu jadi dibahasakan di sini di dalam halaman dia 12 itu jelas itu untuk aglomerasi itu tidak diberlakukan Pak. Itu untuk penyekatan seperti vaksin dan lain sebagainya untuk aglomerasi. Oke. Ya, artinya Pak Nadir bisa dikatakan bahwa PPKM skala mikro yang saat ini diterapkan di hampir semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih ada yang belum optimal Pak ya untuk menekan laju perkembangan COVID ini. Jadi kira-kira apa yang menjadi penekanan yang sangat urgent agar PPKM yang dilaksanakan bukan hanya sekedar aturan di atas kertas, tapi memang di lapangan bisa diterapkan semaksimal mungkin sehingga angka lonjakan kasus positif di Sulawesi Tengah bisa ditekan Pak, tidak terus melonjak karena saat ini beberapa rumah sakit juga sudah mulai overload dengan pasien COVID ini. Ya benar Pak, benar. Jadi perhatian Bapak Gubernur kita untuk hari Kamis ini kami akan rapat itu melihat bagaimana permasalahan di kabupaten karena perhatian pemerintah sekarang ini melihat perkembangan ini rumah sakit ini sudah tidak cukup Pak. Nah, kami juga di provinsi sini Gubernur sudah mempersiapkan yang rumah-rumah sakit yang sudah ada misalnya kami Wisma Haji kemarin Bapak Gubernur juga mengecek bagaimana rumah-rumah sakit lain karena ada juga rumah sakit swasta ini mereka tidak menerima Pak. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang permasalahan terjadi dengan lonjakan begitu tinggi ini, lebih efektif lagi PP Mikro karena banyak masyarakat di tingkat desa itu Pak belum istilahnya itu parah sekali, sudah masuk, sudah dibawa ke kabupaten. Nah, sebenarnya ketika PP Mikro itu jalan lebih bagus, ada poskonya, kemudian ada tempat isolasinya, kemudian dibantu oleh bidan dan puskesmas itu dilihat terus, dipantau. Misalnya ada yang kena, oh ini cuma ya berdampak kecil, tidak usah dibawa ke tingkat kabupaten. Begitu juga persoalan keramaian, pesta dan lain sebagainya. Alangkah jauhnya misalnya, ya Kabupaten Parigi itu Pol PP-nya berangkat ke Mautong Pak. Itu sehingga ada perwakilan itu diaktifkanlah PPM Mikro itu karena ada Babinsa, ada polisi. Nah, mereka itu yang menyadarkan masyarakat. Itu. Saya kira ini terstruktur dengan baik. Oke, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih di Dialog Lintas Pagi bersama RRI Tuli dengan topik optimalisasi penegakan PPKM Mikro di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Dan kami juga membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Tapi sebelum kami terima Anda di line interaktif pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi, RRI Toli-Toli, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih setia bersama kami dan yang baru bergabung bersama kami. Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Buol, dan dimanapun Anda yang pagi hari ini sementara bersama kami. Kami undang Anda di nomor interaktif 0852 4248 6001. Bagaimana juga masukan dan saran dari publik terkait optimalisasi penegakan PPKM Mikro di tengah lonjakan pandemi COVID-19. Kira-kira langkah-langkah apa lagi yang harus ditempuh oleh pemerintah lewat para satgasnya agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin melonjak sehingga penanganan pasien COVID termasuk di rumah sakit juga lebih optimal ya, karena saat ini beberapa rumah sakit juga sudah dikatakan overload sehingga menggunakan ruangan-ruangan lain yang harusnya dipergunakan bagi pasien umum dipergunakan untuk merawat pasien COVID. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Arham Ayakub. Pak Arham, untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri terkait PPKM, tadi disampaikan oleh Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan diharapkan bahwa PPKM ini bagaimana memaksimalkan peran dari RT RW, lurah dan kepala desa untuk bersama-sama menangani pandemi. Ini bagaimana Pak Arham untuk Toli-Toli sendiri? Iya, saya kira itu merupakan salah satu poin yang diatur di dalam instruksi Bupati yang diterbitkan baik yang pertama tanggal 19 Juli maupun yang terakhir ini tanggal 26 Juli. Poin itu mengatur bahwa mengaktifkan seluruh satuan tugas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Tugasnya sudah jelas, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayahnya untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Ini berlaku di seluruh wilayah, Pak Hasdono. Jadi kalau untuk optimalisasi pengendalian COVID ini sudah tertuang di dalam instruksi Bupati yang terakhir dikeluarkan itu, Pak. Ya. Tapi di lapangan juga ini berjalan efektif Pak ya, artinya pengawasan juga berjalan terus ya, artinya bukan diharapkan jangan sampai hal ini cuma tidak terlalu maksimal di lapangan. Oh, tetap berjalan Pak, karena semua kecamatan ini, semua camat ini sekarang aktif untuk melakukan kontrol, melakukan pengawasan terhadap satgas-satgas yang ada di tiap desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Contoh seperti 2 malam lalu itu Kecamatan Dondo mengirimkan laporan bahwa dia bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melakukan peninjauan kepada seluruh satgas yang ada di tiap desa di wilayahnya tentang keaktifan mereka di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakatnya. Ini dilakukan setiap saat secara rutin oleh masing-masing kecamatan. Satu malam lalu, kemarin malam, seperti itu juga, Kecamatan Ogodede lakukan hal yang sama. Kemudian di dalam kota sendiri, setiap malam itu dilakukan operasi justisi oleh petugas kita, oleh TNI Polri, dibantu oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Itu yang rutin dilakukan selama 2 pekan ini nanti, Pak Sardono. Ya, ini diharapkan juga bisa menekan laju perkembangan COVID di daerah kita. Ya, saya kembali ke Pak Wakil Bupati Kabupaten Buol selaku Ketua Satgas COVID-19. Pak Bupati, Wakil Bupati, ini kalau kita melihat juga Buol kan juga datanya walaupun mengalami lonjakan tapi tidak terlalu signifikan seperti kabupaten lain. Nah, bagaimana juga lewat Satgas yang Pak Wakil Bupati katakan dari tingkat desa RT sudah berjalan optimal, penanganan bagi mereka yang terkonfirmasi positif agar tidak menular kepada yang lain. Bagaimana nih Pak Wakil? Baik, jadi terima kasih. Kerja-kerja yang kami bangun setelah tahun 2021 menyangkut menyampaikan edaran Bupati tentang pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat sejak awal. Kami dari Kabupaten Buol berdasarkan instruksi Bupati sudah melakukan kegiatan yang mana baik edaran
maupun PPKM, masuk pada PPKM darurat, masuk pada PPKM level 2 sekarang ini, pemerintah daerah melalui Satgas ya, yang kita bangun sejak dari desa sampai dengan ke kabupaten itu sudah terstruktur. Melihat satu daerah itu yang sukses, dilihat bukan dari kerja-kerja Satgas, tetapi dilihat dari kurangnya terkonfirmasi. Sekali lagi, apabila satu daerah itu terjadi kurangnya terkonfirmasi, ya, itu tandanya bahwa kerja yang dibangun oleh Satgas di kabupaten, kecamatan, dan kota itu ada. Oke. Baik, Pak Wakil, Contoh mungkin kasus yang ada pada kami yang pertama, bahwa setelah kami melihat daerah Kabupaten Toli-Toli mulai melonjak, maka perbatasan antara Toli-Toli dengan Buol kami lakukan berdasarkan surat edaran Bupati yang pertama. Bagi masyarakat dari Kota Palu, Parigi, Motong, dan Toli-Toli apabila berkeinginan untuk masuk Buol, jangan lupa membawa surat rapid antigen. Ya, surat rapid antigen yang sudah disiapkan untuk diperlihatkan di perbatasan. Oke. Baik, Pak Wakil, Dan dalam perjalanan tersebut, apabila ada terbukti masyarakat ya tidak membawa surat dan memaksakan diri untuk masuk, maka ada bantuan dilakukan oleh pemerintah di rapid antigen di perbatasan. Dan apabila dia itu masyarakat Buol, terbukti dia reaktif, maka diteleponlah camat dan kepala desanya untuk menjemput orang tersebut, dibawa ke desanya, langsung dilakukan isolasi mandiri yang menjadi tanggung jawab kepala desa. Oke, baik, Pak Wakil, akumulasi saya ini potong kami sedikit. sudah lakukan untuk tahun mencegah masuknya masyarakat dari Toli-Toli dan masuknya masyarakat dari Gorontalo. Oke. Semua sudah terstruktur di Buol, Oke, jadi baik. tidak ada masalah. Itulah Oke. kematian bagi kami sangat kecil dan terkonfirmasi sangat kurang karena perhatian pemerintah itu terhadap kesehatan masyarakat untuk menjaga kematian itu tinggi. Oke, baik. Ya. Kata kunci dari Pak Wakil Bupati bahwa kerja-kerja Satgas dapat dinilai dari berapa yang banyak terkonfirmasi positif COVID-19. Kembali di line telepon 0852 4248 6001. Silakan Pak Chandra, singkat saja untuk waktu kita yang ada ini. Silakan Pak Chandra. Terima kasih. Selamat pagi kepada para narasumber Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Pemerintah saya pikir hanya ketat kesehatan saja, tetapi perekonomian yang sangat dilupakan. Begini Bang, untuk penegakan PPKM mikro kecil, solusinya menurut saya aturan PPKM itu tetap harus ada, yang diubah pembatasan jam buka, khususnya seperti rumah-rumah makan, pedagang asongan, normal-normal saja. Kalau bisa tetap ada aturnya, tetapi tidak makan di tempat. Jadi begitu beli, belanja, Oke, baik. langsung bawa pulang. Ya. Saya pikir itu saja Pak. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mungkin ini saya juga minta tanggapan dari Pak Wakil Bupati Kabupaten Buol. Singkat Pak Wakil Bupati, bagaimana juga Kabupaten Buol penerapan PPKM, perekonomian masyarakat juga tetap terjaga Pak? Karena beberapa kabupaten juga seperti, mohon maaf, mungkin agak bimbang Pak ya, ingin mengetatkan PPKM, tapi bagaimana terkait ekonomi masyarakat. Nah, untuk Kabupaten Buol bagaimana Pak Wakil Bupati? Singkat sebelum saya ke narasumber yang lain. Pertama, untuk Kabupaten Buol menyangkut masalah ekonomi dan kegiatan masyarakat tidak terganggu. Ya, yang pertama pengawasan Satgas tingkat kabupaten seperti apa yang disampaikan Bapak. Ya, penjual sayur, ya, yang bikin penjual-penjual di pinggir jalan itu terstruktur, diatur di dalam satu aturan bahwa bisa membuka dari siang sampai dengan malam, itu sudah diatur waktunya sampai jam 10 malam. Ya. Maka ekonomi masyarakat Kabupaten Buol tetap terkendali, diatur oleh pemerintah dan masyarakat mendengarkan apa menjadi himbauan pemerintah daerah. Adapun hal lain bagi kami, tingkat kesulitan yang kami hadapi ini, selama ini perhatian tim Satgas untuk melakukan kegiatan dimulai dari Dinas Kesehatan, juga ada Perhubungan, juga ada Pol PP dan dinas lain yang terlibat dalam Satgas tingkat kabupaten selalu mengingatkan pada masyarakat termasuk para penjual yang ada. Maka persoalan ekonomi di Kabupaten Buol bagi petani, justru mereka memiliki kesempatan mendapatkan bantuan dari pemerintah
untuk melakukan penanaman baik petani maupun nelayan, termasuk para pedagang kecil yang ada di pinggir jalan yang dibantu oleh pemerintah pusat. Hanya yang kami lakukan adalah pengawasan, pembatasan, tapi tidak melarang mereka ini untuk mencari, ya, untuk mencari nafkah di mana saja. Yang penting waktu yang diatur itu harus diikuti. Kalau lewat pasti ada hukum diberikan oleh pemerintah, oleh Oke, Satgas. baik. Terima kasih Pak Abdullah Batalipu. Kembali kami sampaikan di 085242486001. Saya ke Pak Idran selaku Sekretaris Satgas COVID-19 Parigi Motong. Pak Idran, untuk Kabupaten Parigi Motong sendiri terkait penerapan PPKM skala mikro, apakah ini tidak ada resistensi atau riak-riak di tengah masyarakat karena penerapan PPKM mikro kan salah satunya bagi para pelaku usaha untuk membatasi jam operasional. Nah, bagaimana komunikasi yang coba dibangun oleh Satgas Kabupaten Parimo agar ini bisa disikapi dengan baik, Pak? Ya, terima kasih. Kami sudah melakukan komunikasi, ada beberapa pengusaha, usaha-usaha kecil, dan penjual makan minum restoran. Jadi ini kami tidak memberikan satu pembatasan, hanya kami melakukan pengawasan terhadap pergulirnya ekonomi yang rakyat yang di Kabupaten Parigi Motong. Jadi pembatasan itu kami batasi dengan jam 10, diawasi dengan beberapa satgas yang ada di Kabupaten Parigi Motong, antara lain TNI Polri, Satpol PP, dan Perhubungan. Ya. Jadi pada dasarnya sampai hari ini belum ada gejolak dari masyarakat terhadap aturan-aturan yang kami edarkan di masyarakat. Iya. Ya. Oke, tadi menyikapi apa yang selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Siap. Bagaimana? Ya, silakan, Pak. Selanjutnya, untuk mencegah perkembangan lanjutnya pertumbuhan penyebaran virus ini, kami juga sudah melakukan restrukturisasi pemantapan struktur satgas baik dari tingkat desa kecamatan untuk melakukan mengejar target-target yang dianggap rawan, yaitu ada pelacakan dan pencegahan dan pengobatan. Sehingga kami sudah melakukan, sehingga apa yang saya laporkan tadi itu sangat efektif, sehingga dari desa kecamatan bergerak serentak dengan bantuan puskesmasnya. Ya. Nah, itu bagaimana strategi-strategi yang coba dilakukan oleh Satgas Kabupaten Parigi Motong, Pak, untuk penerapan PPKM skala mikro ini kan berarti penanganan mulai tingkat RT, desa, dan kelurahan. Bagaimana juga strategi yang ditempuh agar aparat di tingkat bawah juga memahami tugas dan fungsinya, apalagi untuk menangani pasien COVID ini kan juga harus memerlukan strategi dan pengalaman khusus, Pak Idran. Siap. Kami di sini di Kabupaten Parigi Motong, kalau memang terkonfirmasi, kalau memang dari masyarakat tersebut tidak, mereka hanya berharap untuk isolasi mandiri di rumah, kita lakukan dengan pengawasan ketat dari Satgas di kecamatan dan desa. Ya, demikian juga yang terkonfirmasi mereka harus ada dirawat di rumah sakit, kami akan bawa ke rumah sakit untuk pengobatannya. Jadi pada dasarnya kami di sana mulai dari desa dengan kecamatan itu mengacu kepada edaran bupati. Jadi ada namanya pelacakan, ya, bagi yang terkonfirmasi, pelacakan dan pengobatan dan pencegahan, ya, dan pencegahan. Jadi semuanya itu kami lakukan mulai dari desa, karena kami sudah membentuk satgas kecamatan dan desa. Ya. Oke, baik. Kembali kami sampaikan di 085242486001. Saya ke Pak Nadir Lemba selaku Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Nadir, kalau kita melihat bahwa saat ini kan beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Kabupaten Buol ini cukup protektif sekali, Pak, karena sampai mengetatkan wilayah perbatasan, sementara kabupaten lainnya belum. Nah, bagaimana juga Pak Kasatpol PP melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan di masing-masing daerah ini agar sinkron dengan apa yang menjadi kebijakan dari provinsi untuk menangani pandemi COVID ini, Pak? Terima kasih. Tentunya perbatasan ini kita melihat aturan, Pak. Aturan di Mendagri ini jelas. Untuk level 4 itu tentu perbatasannya itu
Kalau provinsi ini tentu ada lintas kabupaten, ya, seperti contoh yang Gorontalo ke Buol, kemudian Gorontalo ke Parigi Motong. Itu berdasarkan hasil evaluasi kami kemarin bahwa teman-teman ini itu laporan dari perhubungan sudah melakukan penjagaan. Tetapi yang sekarang lagi viral sekarang ini tentunya yang pertama harus ada vaksin, itu minimal tahap 1. Yang kedua harus di swab itu. Tetapi aturan ini saya juga melihat begini Pak, ketika berbicara aglomerasi ini jelas disampaikan di aturan bahwa untuk aglomerasi itu tidak diberlakukan. Ini aglomerasi itu apa? Contoh yang saya bilang tadi, ketika aglomerasi ini Kota Palu itu dikeluarkan pada dari pusat itu yang ditindaklanjuti melalui perhubungan. Aglomerasi itu satu dia, bersatu antara kota ini, Kota Palu, Kota Donggala, Kota Sigi dan Parigi. Itu karena apa? Sudah viral ini kemarin ketika ada mahasiswa-mahasiswa di FB menyampaikan bagaimana kami ini Pak. Kami ini hanya misalnya contoh perbatasan Kota Palu yang ada di Pantoloan. Itu ada satu di situ Pak yang masuk dari tol-tol kemarin. Kemudian ada kami dari Wani itu wilayah Donggala. Kami ini dari Tompe, Serenja. Bagaimana ketika kami masuk swab terus? Nah, itu sehingga dijelaskan, dibaca jelas ini di Mendagri ini untuk aglomerasi tidak diberlakukan Pak. Itu lagi. Saya juga bingung aturan ini Pak, karena ini aturannya berubah-ubah. Kemarin darurat lah, dirubah lagi level 4 dan sebagainya. Itu level 3. Jadi kita harus membaca aturan lebih, jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi tadi. Ini karena persoalan masyarakat ini Pak. Nah, karena itu persoalan di perbatasan ini. Ketika mereka di swab ini terus masuk lagi pedagang. 3 hari berlaku swab lagi. Karena sudah diatur kalau kritikal dan esensial itu lain Pak. Ada semua di peraturan. Baik Pak Nadir, sebelum kita lanjut, saya akan mendengarkan dulu bagaimana laporan dari reporter kami di lapangan terkait PPKM Mikro ini. Apakah memang sudah berjalan maksimal di tengah masyarakat, utamanya penggunaan masker yang saat ini terus digalakkan kepada masyarakat. Ya, silakan untuk Datra laporannya. Ya, terima kasih rekan Sardono. Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Susumbulak Toli-Toli. Dapat kami laporkan bahwa masyarakat atau para pedagang di sini ini telah diberitahukan untuk melakukan protokol kesehatan. Dapat kami laporkan pula bahwa di tempat saya ini ada kegiatan penyemprotan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran. Mereka melakukan penyemprotan di sejumlah pedagang pasar dengan cara menutupi seluruh dagangan, kemudian mereka menyemprot pada seluruh wilayah-wilayah yang berada di Pasar Susumbulak. Ya, pantauan dari Datra sendiri bagaimana untuk kedisiplinan masyarakat menggunakan masker, utamanya para pengunjung pasar dan penjual? Ya, para pengunjung juga ini ada sebagian yang memang belum memakai masker, tapi para petugas dari Satpol PP juga menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk tetap menggunakan masker sehubungan dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Baik. Baik, terima kasih untuk laporan Datra. Baik, saya mungkin ke Pak Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kasat, seperti laporan dari reporter kami tadi, gambaran bahwa di tengah masyarakat juga ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, penggunaan masker masih ada yang beberapa orang yang abai. Nah, Pol PP selaku penegak Perda, bagaimana Bapak menginstruksikan ke semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah agar Pol PP bisa menegakkan ini? Tapi dengan satu catatan Pak, jangan sampai arogan sehingga kasus-kasus di beberapa tempat yang kemarin sempat viral jangan sampai terjadi di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Nadir. Ya, mic-nya Pak. Mic-nya belum kedengar suaranya Pak.
Ya, dengar sudah. Ya, silakan Halo? Pak. Ya, silakan. Ketika kita berbicara tentang protokol kesehatan, ini penegakannya sudah jelas. Kemarin dengan instruksi Presiden, instruksi Mendagri nomor 6, semua kabupaten se-Indonesia itu sudah ada peraturan bupati, Pak. Itu kalau kami Sulawesi Tengah itu Pergub. Kemudian bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Sulawesi Tengah sudah menetapkan bulan Juni kemarin Perda nomor 9 tentang kesehatan masyarakat. Karena terkait dengan sanksi-sanksi terhadap masyarakat, sebenarnya dia pakai SOP, standar operasional. Satu, ketika kami tim gabungan itu turun, ada namanya satu, itu teguh. Ya, halo? Halo Pak. Baik, rupanya sedikit mengalami gangguan jaringan dengan Pak Kasat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin ke Pak Wakil Bupati Kabupaten Buol, sekaligus closing statement di dialog kita karena waktu kita. Pak Abdullah Batalipu lewat penerapan PPKM skala mikro level 2 Pak untuk Kabupaten Buol saat ini. Bagaimana target dari pemerintah Kabupaten Buol selama 14 hari penegakan PPKM ini bisa menurunkan berapa persen Pak angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Buol, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa, tetap protokol kesehatan tanpa lagi ada PPKM yang membatasi jam operasional. Silakan Pak Wakil Bupati. Ya, jadi terima kasih Pak. Yang pertama saya menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Kasat Pol PP menyangkut masalah aglomerasi. Ya. Ya, kita harus mengikuti instruksi Mendagri nomor 26 itu karena Buol ini masuk pada level 2 contoh. Ya. Andaikan sekarang ini toli-toli sudah terbukti bahwa dia ada pelonjakan. Maka sikap level 2 Kabupaten Buol ini untuk merapatkan ini barang. Ya. Tugas pertama yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati, instruksi yang kami lakukan menyurat kepada Bupati Toli-Toli dan Gorontalo Utara, menyampaikan apabila ada masyarakat yang berkeinginan untuk ke Buol harus membawa surat rapid antigen yang dilakukan di daerahnya. Yang kedua, apabila dia masuk ke Buol tidak membawa itu, maka bisa dibantu oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, puskesmas yang ada di perbatasan untuk melakukan rapid antigen. Begitu juga masyarakat Buol yang kembali ke Buol tidak membawa ya surat rapid antigen, maka bisa dirapid, dan bila dia terkonfirmasi tanggung jawab camat dan kepala desa untuk menjemputnya dilakukan isolasi. Ya, jadi kalau memang itu daerah seperti Kota Palu, ya Donggala dengan Sigi dan Parigi dia melintas. Kalau itu aturan Pak, tetap aturan yang harus kita tegakkan. Dia harus tetap membawa rapid antigen karena sudah dibatasi waktu sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2021. Jadi penyampaian yang harus kita lakukan kepada pemerintah daerah masing-masing daerah untuk sementara bagi masyarakat yang berkeinginan mau keluar daerah dibatasi dulu, hanya yang penting dengan ketentuan membawa rapid antigen. Selanjutnya dalam hal penekanan yang langkah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol. Sekarang kita sudah memperpanjang PPKM sampai dengan tanggal 3. Sampai dengan tanggal 3 Agustus. Perpanjangan PPKM level 2 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Satgas dan instruksi Bupati yang sudah ditandatangani. Yang pertama, melakukan pembatasan masyarakat. Baik itu yang masuk ke Kabupaten Buol maupun yang keluar, ya di 2 perbatasan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan masyarakat kami lakukan pembatasan. Tidak ada pelarangan bagi masyarakat untuk pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya, tetapi pembatasan malam kami lakukan. Dan yang ketiga, bahwa melalui Satgas perintah Bupati untuk mempercepat yang namanya pelaksanaan kegiatan vaksinasi di semua kecamatan. Jadi vaksinasi kami mempercepat Pak, dan langkah vaksinasi yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol ya melalui tim vaksin tingkat kecamatan, yaitu kepada setiap kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Apabila dia jauh rumahnya dari tempat vaksin, maka kepala desa bertanggung jawab untuk membawa rakyatnya pergi divaksin di tempat vaksin.
Ya. Baik. Jadi Oke. langkah yang kami ambil, semua pergerakan masyarakat menyangkut masalah COVID, baik dia sehat maupun dia sakit, apalagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan vaksinasi, bila dia pergi, tidak ada transport, harus ditanggung oleh kepala desa. Untuk makannya 1 hari menunggu vaksin harus ditanggung oleh kepala desa Iya, baik. melalui dana desa. Karena Oke. dana desa diperuntukkan presiden untuk kepentingan masyarakat. Oke, baik. Ini Terima kasih langkah yang Pak diambil Abdullah oleh Batalipu. pemerintah Iya. Kabupaten Bohol. Oke, Terima kasih. artinya kita berharap bahwa PPKM Mikro level 2 yang dilaksanakan hingga tanggal 3 Agustus diharapkan tidak lagi diperpanjang jika masyarakat bisa patuh sehingga angka COVID juga tidak terus meningkat. Baik, saya ke Pak Arham Yakub selaku juru bicara Satgas COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli. PPKM skala mikro untuk Toli-Toli hingga tanggal 8 Agustus. Diharapkan tentunya ini jangan sampai lagi diperpanjang sehingga roda perekonomian bisa kembali berjalan normal. Tapi apa penekanan dari Pak Arham bagi semua pihak agar PPKM skala mikro ini bisa ditaati dengan baik sehingga angka kasus di Toli-Toli juga tidak lagi atau terus melonjak. Silakan Pak Arham. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pemberlakuan PPKM di Toli-Toli ini tidak membatasi orang mau masuk ke Toli-Toli. Silakan masuk, karena yang kita pikirkan juga adalah perekonomian masyarakat juga harus berjalan. Cuman memang kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Toli-Toli itu kita batasi hanya sampai dengan jam operasionalnya hanya sampai dengan jam 10 malam. Tetapi orang-orang dari luar kita harapkan juga kalau memang mau masuk Toli-Toli silakan masuk. Kita tidak persyaratkan dengan embel-embel surat apa segala macam, karena kami yakin dan kami sadari bahwa orang masuk Toli-Toli itu pasti bawa uang dan uang akan terputar di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Yeah. Seperti itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 ini sudah diberlakukan PPKM untuk tahap kedua. Insya Allah sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021. Mudah-mudahan upaya ini bisa menurunkan tingkat penyebaran COVID di Toli-Toli asalkan masyarakat kita itu mau patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi masyarakat juga diharapkan ini proaktif ya. Jangan hanya mengharapkan Satgasnya untuk bekerja di semua level. Jangan hanya mengharapkan Satgas untuk bekerja. Jangan nanti dilakukan teguran-teguran, dilakukan operasi, baru mau patuh terhadap protokol kesehatan. Okay. Ini yang perlu kami imbau. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga diharapkan agar selektif dalam menerima informasi. Yang paling berbahaya justru sekarang ini adalah berita-berita bohong, yang sehingga menyebabkan masyarakat kita sudah kurang percaya lagi terhadap COVID. Harap diketahui bahwa COVID ini benar nyata adanya, sehingga perlu waspada dan perlu tetap terapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru dalam kenormalan baru ini. Ini harus tetap diterapkan. Saya kira itu yang terpenting. Baik, Pak. terima kasih Pak Arham. Mungkin ke Pak Idran. Pak Idran, silakan 1 menit. Apa yang menjadi penekanan Bapak terkait PPKM yang juga diterapkan di Kabupaten Parigi Motong ini untuk menekan laju perkembangan COVID? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami di Kabupaten Parigi Motong ini sudah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan pencegahan. Tentunya kami berharap pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itulah yang terbaik, sehingga tidak terlalu besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan wabah pandemi ini, dan juga masyarakat akan menyadari bahwa bagaimana bahayanya terhadap penyebaran atau penularan COVID ini. Iya, oke. Sehingga masyarakat betul menyadari bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bukan untuk merugikan, tetapi ini sangat membantu demi sehatnya masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan prokes. Oke, baik. Apa yang dilakukan itu harus kita menyadari. Oke, baik. Terima kasih.
Itulah yang instruksi atau edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Kabupaten Parigimotong. Oke, baik, terima kasih. 1 menit ke Pak Nadir Lemba selaku Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Tengah. Apa yang menjadi penekanan Bapak walaupun PPKM Mikro di masing-masing kabupaten saat ini aturannya juga berbeda-beda Pak, tidak sama, tapi tentunya maksud kita semua sama bagaimana menekan laju perkembangan COVID di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Nadir, 1 menit sebagai penutup dari Bapak. Ya, mic-nya Pak. Terima kasih. Dengan meningkatnya setiap hari kasus ini, mic-nya. Aduh. Ya, silakan Pak. Sudah. Ya, silakan Pak. Sudah, dengan meningkatnya kasus setiap hari ini, dengan meningkatnya kasus ini, epidemi setiap hari ini, yang di mana Delta ini sudah masuk di Provinsi Sulawesi Tengah, tentunya persiapan itu kepada para bupati, nah, contoh tadi seperti sudah bagus dari Buol, tentunya ini harus dicontoh semua. Jangan kita itu mengatakan sudah dilaksanakan, dilaksanakan. Karena apa? Yeah. Ketika para kepala daerah aman pas sanksi pemberhentian itu, tapi itu melalui teguran 2 itu pasalnya jelas di Mendagri. Kalau kesehatan tetap jalan. Karena ketika berbicara tentang kerumunan, Pak, masyarakat itu Pak sangat tidak patuh terhadap kerumunan ini. Pesta-pesta masih jalan, Pak. Oleh karena itu janganlah diberikan izin lagi pesta itu. Boleh pesta nikah saja. Itu di desa-desa semua itu. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Nadir Lemba, untuk Pak Abdullah Batalipu, Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Buol, Pak Idran ST, Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Parigimotong, dan Pak Arham Yakub, juru bicara Satgas COVID-19. Satu hal yang coba saya petik tadi dari Pak Wakil Bupati Kabupaten Buol selaku Ketua Satgas, bahwa kerja-kerja Satgas di lapangan dapat dilihat jika angka kasus positif di daerahnya tidak melonjak, namun bisa ditekan. Baik, untuk para narasumber, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami berdialog di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi masukan dan motivasi bersama untuk bagaimana menekan laju perkembangan COVID di masing-masing daerah kita. Dan akhirnya saya Sardono bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda, dan tetap patuh pada protokol kesehatan.